Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas ayat 127 surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 127 dari surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Artinya, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Itulah terjemahan dari ayat 127 surat An-Nisa. Terkait dengan ayat 127 ini, Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan firman Allah yang artinya, dan mereka minta fatwa kepadamu tentang wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan seterusnya. Sampai sedang kamu ingin mengawini mereka. Terkait dengan ayat 127 ini, Aisyah radhiyallahu anha berkata, dia adalah seorang lelaki yang memelihara anak yatim perempuan. Dia adalah walinya dan dia adalah pewaris sekaligus. Anak yatim itu berserikat dengannya dalam hartanya sampai harta yang sekecil-kecilnya. Lalu lelaki itu berminat untuk menikahinya. Dan dia tidak ingin menikahkannya dengan lelaki lain, yang akibatnya lelaki lain itu akan ikut berserikat dengannya dalam harta bendanya. Lalu lelaki itu pun bersikap mempersulit anak yatim itu. Maka turunlah ayat tersebut. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Ibnu Abu Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Nabi SAW setelah turunnya ayat tersebut berkaitan dengan para wanita. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu ayat 127 yang telah kita bacakan tadi. Selanjutnya, Aisyah berkata, yang Allah Ta'ala sebutkan bahwa dia dibacakan kepada beliau di dalam Al-Quran tentang ayat pertama yang Allah Ta'ala firmankan, yaitu ayat 3 dari surat An-Nisa yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Dengan isnad tersebut diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, firman Allah Azza wa Jalla yang terkait dengan sedang kamu ingin mengawini mereka dan seterusnya, yaitu ayat 127 yang sedang kita bahas ini, adalah ketidaksukaan salah seorang dari kalian terhadap anak yatim perempuan yang ada dalam pemeliharaannya, ketika dia tidak memiliki harta banyak dan tidak terlalu cantik. Maka mereka pun dilarang untuk menikahi anak-anak yatim perempuan yang mereka inginkan harta dan kecantikannya, kecuali dengan cara yang adil. Disebabkan ketidaksukaan mereka terhadap anak-anak yatim yang tidak kaya dan tidak pula cantik.
Asal hadis itu diriwayatkan dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Terkait dengan ayat tersebut adalah yang maknanya dahulu bila seorang lelaki memelihara seorang anak yatim perempuan, dia dihalalkan menikahinya. Bisa jadi dia memiliki keinginan untuk menikahinya. Maka Allah Ta'ala memerintahkannya untuk memberikan maharnya yang layak, yang semisal dengan wanita-wanita yang ada. Jika dia tidak mau melakukan hal tersebut, maka hendaklah dia berlaku adil kepada wanita-wanita yang lainnya. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memudahkan hal tersebut. Makna tersebut terkandung dalam ayat pertama yang ada di awal surat An-Nisa. Bisa jadi lelaki tersebut tidak memiliki keinginan untuk menikahinya lantaran anak yatim perempuan itu tidak cantik menurutnya. Atau memang tidak cantik sama sekali. Maka Allah Ta'ala melarang lelaki itu agar tidak menghalanginya menikah dengan lelaki lain. Karena dia merasa khawatir jika suami anak yatim perempuan itu berserikat dengannya dalam harta yang ada antara dia dan anak yatim perempuan tersebut. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan ayat tersebut, yaitu pada firman Allah yang telah kita bacakan tadi, yaitu yang artinya tentang para wanita yatim, yaitu ayat 127 surat An-Nisa. Dahulu di masa jahiliyah ada seorang lelaki memelihara anak yatim perempuan, lalu dia melempar pakaiannya kepada anak yatim perempuan itu. Bila lelaki itu telah melakukan hal tersebut, maka tidak seorang pun yang dapat menikahi anak yatim perempuan itu selama-lamanya. Bila anak yatim perempuan itu cantik dan dia menginginkannya, maka dia akan menikahinya dan memakan harta bendanya. Namun bila anak yatim perempuan itu tidak cantik, maka dia akan menghalanginya untuk menikah dengan lelaki lain sampai anak perempuan itu meninggal dunia. Bila anak yatim perempuan itu meninggal dunia, maka dia akan menjadi pewaris harta benda dari anak yatim tersebut. Maka Allah Ta'ala pun mengharamkan dan melarang hal tersebut. Ibnu Abbas berkata berkaitan dengan firman Allah ayat 127 surat An-Nisa ini, yaitu dalam kalimat dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dahulu mereka di masa jahiliyah tidak memberikan hak waris kepada anak-anak kecil dan kepada anak-anak perempuan. Dalam firman Allah dalam ayat 127 surat An-Nisa ini, yaitu mengenai yang artinya yang kalian tidak memberikan maka mereka apa yang ditetapkan untuk mereka. Jadi maksudnya yang kalian tidak memberikan kepada mereka tentang apa yang telah ditetapkan untuk mereka. Maka Allah Ta'ala melarang hal tersebut dan menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan bagian dari warisnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 11 surat An-Nisa yang artinya bagian seorang lelaki sama dengan dua bagian anak wanita, baik dia itu masih kecil maupun sudah dewasa. Demikian hal tersebut dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah dan yang lain. Jadi di sini sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab dahulu, jika anak yatim perempuan yang dalam pemeliharaannya itu cantik dan memiliki harta, lalu mereka menikahi dan mendahulukan kemaslahatannya. Namun jika anak perempuan tersebut tidak cantik dan juga tidak memiliki harta, itu kamu artinya mereka harus menikahi dan mendahulukan kemaslahatannya juga.
Adapun firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 127, yaitu dalam kalimat, dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui. Itu maksudnya, atau dari kalimat dari ayat 127 ini adalah penggugah untuk mengerjakan berbagai bentuk kebaikan dan mengerjakan amal-amal yang diperintahkan. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mengetahui segala apa yang dikerjakan, dan Dia akan memberikan pahalanya dengan balasan yang berlimpah lagi sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.